Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kuliah grafika komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan membahas tentang clipping 2 dimensi. Adapun topik yang akan kita bahas bermacam-macam operasi clipping, yaitu mulai dari point clipping yang sederhana, line clipping, polygon clipping atau area clipping seperti ini, bentuk poligon kemudian dipotong menjadi seperti itu, curve clipping, dan text clipping. Apa itu clipping? Clipping adalah semua prosedur atau operasi yang mengidentifikasi bagian dari sebuah gambar apakah berada di dalam atau di luar area yang dispesifikasikan. Jadi clipping itu pada dasarnya adalah proses identifikasi. Identifikasi bagian dari gambar. Identifikasinya cukup sederhana, ya. Berada di dalam atau di luar area yang dispesifikasikan. Nah, tentunya kalau di dalam tentunya yang akan ditampilkan, kalau di luar area akan dibuang, tidak diteruskan atau tidak ditampilkan. Dan tentunya ada proses pemotongan di situ. Area di mana objek tersebut dipotong ini sering disebut sebagai clip window. Ya. Nah, bentuk clip window, bentuk area yang digunakan itu bisa berupa poligon atau area berbatas kurva, ya, yang lebih kompleks ini. Tapi pada video kali ini saya hanya menjelaskan pada clip window yang berbentuk persegi panjang, ya. Kemudian untuk viewing transformation itu display bagian gambar yang berada di dalam area tadi intinya, dan semua yang berada di luar area window akan dibuang, ya. Itu clipping seperti itu. Kemudian aplikasi clipping tentunya ada beberapa untuk mengekstrak bagian dari skin untuk di view. Ada area tertentu dari skin yang akan ditampilkan, kemudian anti-aliasing, segmen garis, batas pada objek, kemudian display yang di lingkungan multi window. Jadi kalau menampilkan banyak window, nah tentunya di window-window yang ditampilkan itu ada proses clipping di situ. Kemudian operasi menggambar, mewarnai yang memungkinkan bagian gambar untuk dipilih, ya. Kemudian bisa di-copy, dipindah, dihapus, dan seterusnya. Itu ada proses menentukan, memilih area tertentu, yaitu area persegi panjang, yang mana di situ memerlukan aplikasi clipping. Untuk clipping ada dua macam gitu, ya. Clipping terhadap, walaupun istilahnya tadi clip window, ada yang window yang dimaksud adalah word coordinate clipping, gitu, ya. Jadi dilakukan identifikasinya, pemotongannya dilakukan di koordinat window, maka sering disebut window clipping. Kemudian bisa juga dilakukan di koordinat layar, yaitu viewport clipping. Apa yang membedakannya? Kalau di keuntungannya di window clipping adalah hanya area di dalam window yang dipetakan ke koordinat layar. Objek primitif di luar window tidak perlu diperhitungkan atau tidak usah diikutkan dalam transformasi ke device, ya. Ini mengurangi objek yang ditransformasi ke device coordinate. Sedangkan pada viewport clipping, word coordinate dipetakan semua ke device coordinate, ya. Lalu baru dipotong berdasarkan batas-batas viewport. Jadi ada hal yang sudah ditransformasikan, sudah dilakukan transformasi tapi tidak digunakan. Bedanya itu, ya. Viewport clipping dan window clipping. Kemudian kita akan bicara algoritma clipping.
yaitu pertama point clipping, line clipping, area clipping atau polygon clipping, kemudian curve clipping, text clipping. Mungkin tidak semuanya harus mendetail. Untuk line clipping ada 3 algoritma, tapi secara umum nanti kita akan membicarakan dulu secara umum untuk proses dasarnya, kemudian baru kita meninjau algoritmanya. Untuk point clipping saya kira yang paling sederhana. Untuk memotong titik ya tentunya hanya menentukan titik itu di dalam window atau di luar window gitu. Jadi clip window berbentuk persegi panjang tadi di posisi standar. Nah, ini sebuah poin P, X, Y ditampilkan dengan syarat ini. Maksudnya ya, jika di dalam window itu dihitung berdasarkan batas-batas window, di mana XW min kita tahu batas kiri window, batas kanan window XW max, YW min batas bawah window, YW max batas atas. Jadi titik-titik ini bisa dikatakan titik sudut dari window, kiri atas dan kanan bawah. Jika XY-nya di antara XW min, X-nya di antara XW min, XW max dan ya Y-nya di antara Y min, maka di dalam window tentunya ya. Jika ini dipenuhi syarat ini pas di dalam window, kalau tidak dibuang ya, seperti itu aja. Untuk line clipping secara umum ruas garis itu bisa berada di sepenuhnya di luar ini seperti P berapa 9, 10, 3, 4 ini sepenuhnya di luar. Ada juga yang sepenuhnya di dalam P1, P2 ini sepenuhnya di dalam. Ada yang memotong, satu di luar, satu di dalam memotong. Ada dua-duanya di luar juga memotong. Hasil clippingnya seperti ini. Prosedur umum untuk line clipping adalah tes segmen garis apakah seluruhnya berada di dalam clipping window, window, dan tes segmen garis apakah seluruhnya berada di luar clipping window ya. Jika belum bisa diidentifikasi apakah di luar atau di dalam secara keseluruhan, maka kita lakukan intersection calculation. Kita hitung titik potongnya dengan satu atau lebih batas window tadi ya. Bisa satu, bisa dua. Untuk tes inside outside garis itu mengecek secara umum mengecek endpoint garis ya. Jika kedua endpoint berada di dalam, maka pasti ya, garisnya diambil ya, dua-duanya di dalam. Jika kedua endpoint berada di luar, apakah garis ada di kemungkinannya di luar betulan ya, dua-duanya di luar kedua end itu belum tentu di luar. Ada juga yang berpotongan dengan batas-batas clipping window ya, ada titik perpotongannya. Kalau satu endpoint di dalam, satunya di luar, maka kita tinggal menghitung titik perpotongan dengan batas clipping. Jadi permasalahannya seperti ini untuk line clipping. Kemudian algoritma pertama yang cukup terkenal yaitu Cohen-Sutherland line clipping. Ini mempercepat pencarian titik potong dengan batas clipping dengan membuat yang namanya region code ya. Setiap endpoint di sebuah gambar diberi kode biner yang 4 digit yang disebut region code ya. Kemudian identifikasi lokasi titik terhadap batas clipping ya. Jadi region code-nya seperti ini. Cohen-Sutherland membuat region code dengan menggunakan 4 bit. Bit pertama yang paling kanan itu menyatakan jika nilainya 1 menyatakan posisi kiri. Ini bit pertama di paling kanan itu 1, berarti ini kirinya window. Window-nya 00 ini ya. Yang 000 ini adalah di dalam window. Ada 9 region ya, 9 daerah di sini. Di dalam window atas ya, kiri dulu, kiri, kanan, bawah, atas, lalu pojok-pojok ini ya. Jadi untuk bit kedua itu kanan. Ini kanannya semua 1. Bit kedua kanannya semua 1. Bit ketiga itu menunjukkan bawah. Bit ketiga ini kalau 1 berarti bawah. Bit 4 adalah atas. Sehingga kenapa nilainya seperti itu? Ya karena posisi ini. Jadi posisi bit dari kanan ke kiri. Oke. Jadi contohnya misalkan 000 ini berada di dalam clipping window. 0101 1 di sini jelas kiri. Bit pertama, bit ketiga adalah bawah, maka berada di bawah kiri, ini. Seperti itu. Kemudian nilai bit region code ini membandingkan cara menentukannya, membandingkan koordinat endpoint dengan batas clipping gitu.
Jadi bit 1 sama dengan 1 itu jika X-nya di kirinya XB min. Lebih kecil maksud saya. Kiri itu lebih kecil XB min. Kalau B2 kanan itu X-nya harus lebih besar XB max. Bawah, bit ketiga adalah Y-nya lebih kecil YB min, batas bawah. Kemudian kalau di atas window adalah Y-nya lebih besar YB max. Ini jelas saya kira. Nah, kemudian dalam bahasa pemrograman kita ya menggunakan yang mendukung manipulasi bit. Jadi hitung selisih antara untuk menentukan tadi, kita bisa menentukan selisihnya ini. Titik dengan batas clipping dengan menggunakan sign bit hasil selisih. Jadi kalau ini negatif berarti bit 1 ini sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau di kiri berarti X min XB minnya negatif. Ini negatif ya. Di kanan XB max dikurangi X itu negatif. Y min ini juga negatif. Dan seterusnya ini 4 juga negatif seperti itu. Garis yang memiliki kedua endpoint bernilai 00 pasti ini di dalam window, maka ditampilkan keduanya 00 ya. Garis yang memiliki sebuah nilai 1 di posisi bit yang sama untuk kedua endpoint ya. Jadi garis yang memiliki sebuah nilai 1 ya, di posisi bit yang sama untuk kedua endpoint, maka garis itu berada di luar window, dibuang, tidak perlu ditampilkan. Jadi sama-sama di bawah, sama-sama keduanya di kiri, sama-sama di atas atau sama-sama di kanan, itu tidak perlu ditampilkan. Nah, bagaimana mengeceknya? Nah, ini salah satu contoh dulu ya. Garis dengan region code 1001 dan 0101 ini ada bit 1 pada posisi yang sama, yaitu sama-sama bit pertama ini berada di kiri ya. Yang ini kiri atas, yang ini kiri bawah ya. Maka ini diklip atau tidak? Ya tentunya tidak, dibuang ya. Tidak perlu ditampilkan dan tidak perlu dipotong. Bagaimana cara metode yang digunakan di dalam proses ini adalah dengan menggunakan logical operation, operasi logika N. Kedua region code-nya di N kan. Jika tidak sama dengan 0, jadi kalau ada posisi yang sama, itu berarti N-nya digunakan N ya. N itu kalau true bernilai harus 1 dan 1, harus true dan true ya. Jika tidak 0 maka keseluruhan garis berada di luar window. Nah, masalahnya kalau 0 bagaimana? Nah, kalau 0 belum tentu di luar seluruhnya atau bisa juga ada yang di dalam ya. Tapi kalau yang pasti tidak sama dengan 0 itu pasti di luar window ya. Garis yang tidak dapat ditentukan apakah berada di luar atau di dalam maka dicek perpotongannya dengan batas window. Jadi seperti ini. Ini berada di region kiri ya, ini P3 ini. Sedangkan P4 berada di bawah. Ini tidak di bawah yang ini. Ini kiri, bawah ini N-nya ini sama dengan 0. Tapi ternyata sepenuhnya di luar karena memang seperti ini. Berbeda dengan P2, P1, P2 ini. Ini juga N-nya tidak sama dengan 0. Oh, N-nya sama dengan 0 ya, karena tidak sama-sama bawah dan kiri, tapi ada bagian yang harus dipotong. Nah, bagaimana cara memotongnya? Jadi membandingkan endpoint outside dengan batas clipping untuk menentukan berapa bagian dari garis yang dibuang ya. Jadi sisa dari garis dicek lagi dengan batas clipping yang lain. Ya, jadi nanti dan seterusnya hingga garis habis dibuang atau ada bagian yang ditemukan di dalam window. Jadi untuk pengecekannya urutannya adalah berdasarkan ini, kiri, kanan, bawah, atas. Jadi maksudnya gimana? Ini maksudnya seperti ini. Jadi misalkan untuk P1 P2 ini ya. Nah, P1 P2 ini. Kemudian pertama dicari P1, dicek dulu nih. Kiri bukan, kanan bukan, bawah ya, oke, bawah. Maka P1 berada di bawah. Maka karena dia outside di luar window, maka dicari titik batasan dengan window ya. Karena di bawah maka dicari perpotongannya dengan batas bawah YW min. Nah, maka ketemu titik P1 aksen ya. Kemudian maksudnya yang P1 aksen ini dibuang, nggak perlu diperhatikan. Maka sekarang tinggal P1 aksen P2 yang dicek P1 aksen jelas sudah di dalam window. P2 nya
P2-nya apakah di kiri? Ya, P2 di kiri ya. Karena ini batasnya ini kan di kiri. Maka P2 di kiri, maka di kiri dicari titik potongnya dengan batas kiri XW min. Ketemu titik P2 aksen ini, batasnya P2 aksen. Ya, ini bisa dibuang. Nah, lalu yang diperhatikan berikutnya adalah P1 aksen P2. P1 aksen P2 ini. Nah, dicek sekarang P2. Oh, sudah ini ya, P1 aksen P2 aksen ya. Sudah ya, P2 aksen dicek. Nah, yang diperhatikan P1 aksen P2 aksen, maka P2 aksen dicek apakah di kiri, tidak, di atas. Kanan dulu ya, bawah tidak, atas akhirnya. Jadi P2 aksen di atas, lalu cari titik potong P2 aksen ya. Ini di atas. Nah, maka dicari titik potongnya dengan batas atas ini, YW max. Ketemu P2 aksen ya. Jadi tadi P1 aksen P2 aksen ketemu P2 double aksen ini ya. Sorry, double aksen ya. Titik potongnya. Maka sekarang terakhir P1 aksen regionnya sudah 000, P2 aksen tadi pas window itu 00 ya. Ini 000. Duanya sudah 00, maka ini di dalam gitu. Kalau tadi P1 ini 000, sementara P2 aksen ini belum 00, kalau di N masih sama dengan 0 gitu. Ini di atas tadi. Seperti itu. P1 aksen, P2 double aksen dalam window. Oke. Kemudian untuk garis P3 P4 ini prosesnya P3 berada di kiri, oke, kiri. Lalu dicari titik potong dengan batas kiri XW min, maka ketemu P3 aksen. Lalu kita lihat P3 aksen P4, nah, sisa garis berada di luar window karena sama-sama di bawah ini, sama-sama di bawah. Ini sama itu di N kan tidak sama dengan 0, sehingga ini dibuang. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung titik potongnya? Titik potong dihitung menggunakan bentuk slope intercept dari persamaan garis. Jadi kalau endpointnya misalkan X1 Y1 dan X2 Y2, maka kalau dia berpotongan dengan batas ini XW min, batas kiri dan batas kanan, maka rumusnya seperti ini. Persamaan garisnya Y sama dengan Y1 M delta X ini. X min X1, tapi X-nya dimasukkan tergantung dengan batas kiri atau batas maksudnya kiri atau kanan ini ya, XW max. Nah, kalau X-nya sama dengan XW min, pas batas ini berarti, maka kita cukup menentukan Y-nya. Ya. Y-nya itu dengan rumus seperti ini. Y1 ditambah M, X-nya dimasukkan XW min. Nah, kalau batas kanan berarti ini XW max yang dimasukkannya. Nah, sekarang di sisi X, kalau kita ingin menentukan X-nya berpotongan dengan batas bawah dan atas window, clipping window, maka rumusnya ini. X sama dengan X1 ditambah Y-nya dimasukkan. Kalau dengan batas bawah YW min, batas atas YW max. Nah, titik potongnya pasti berada di ini, Y-nya sama dengan ini, Y-nya, tapi X-nya yang dicari dengan rumus itu. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua, algoritma yang tentunya berbeda dengan Cohen-Sutherland, yaitu yang Barsky line clipping ya. Ini dianggap diklaim lebih cepat daripada Cohen-Sutherland dengan cara ini, bagaimana menggunakan rumus parametriknya sebuah garis. Jadi garis dengan endpoint X1 Y1 X2 X2, maka kita tahu bahwa persamaan garis bisa ditulis dalam bentuk X sama dengan X1 ditambah U delta X, Y sama dengan Y1 plus U delta Y, di mana U nilainya unknown parameter 0 sampai 1. Jika U nya 0, maka ini nilainya sama dengan X1 gitu. Jika U nya 0, Y nya sama dengan Y1. Jadi dimulai U sama dengan 0 itu titik X1 Y1. Nah, menuju titik X2 Y2 itu kalau U nya 1 berada di X2. Ini kalau dimasukkan ke sini, di mana delta X nya X2 min X1, Y2 min Y1 delta Y. Kalau U nya 1, maka nilainya X2, Y nya Y2. Nah, itu secara real perubahan dari 0, dari titik ini ke sini 1. Oke, seperti itu. Kemudian kondisi itu mirip dengan point clipping. Jadi
persamaan garis parametrik tadi itu dianggap kumpulan titik-titik antara X1 sampai X1 Y1 sampai X2 Y2. Itu dicek apakah masuk di dalam XW min, XW max. Ini persamaan dasarnya ini. Kalau Y-nya tadi Y1 plus U delta Y tadi YW min antara YW max. Jika masuk di sini, maka tentunya di dalam window. Nah, kemudian dibentuk pertidaksamaan seperti ini. Untuk mengetahuinya, ini bisa dibuat bentuknya dari sini U PK lebih kecil QK ya, dengan K-nya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti apa bentuknya? Sebuah garis berpotongan dengan sisi clip region ketika sama dengan persis. Jadi kalau berpotongan dengan sisi atau batas region clip atau clip window, maka nilai UK sama dengan QK dibagi PK dengan K 1, 2, 3. Yang satu menunjukkan kiri, P1, P2 kanan, P bawah 3, P atas 4 ya, dengan rumus seperti ini dari persamaan tadi ya. Kemudian ceknya jika ketika PK lebih kecil 0, maka garis berada di luar, dari luar ke dalam maksudnya. Dari luar window ke dalam window. Ini disebut entering ya. Ketika PK lebih besar 0, ini exiting ya, keluar. Jika sama dengan 0, maka sejajar dengan garis window. Jika ada segmen garis yang berada di clip region, ini salah satunya sequence harus entering, exiting. Seperti apa itu? Kurang lebih gambaran seperti ini. Jadi misalkan ada perpotongan dengan garis bawah, ini entering, ini kiri, entering lagi, kemudian di sini exiting. Nah, di sini enter exit, ini di luar. Kalau berpotongan harus seperti ini, salah satunya begitu ya, salah satu aturannya seperti itu. Kemudian set pertama U minimal 0, U max-nya 1. Kemudian hitung nilai U ya. Jika U lebih kecil U min atau U lebih besar U max, maka abaikan. Jadi kalau U-nya pertama 01 ya, jika lebih kecil negatif misalkan dan lebih besar 1, maka dibuang aja, abaikan. Selainnya diklasifikasikan apakah entering atau exiting ya. Jika U min lebih kecil U max, maka gambar garis dari ini akan digambar dari titik potong ini ke sana. Jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk garis P0 PN ini maksudnya P0 min 5,3, PN-nya 15,9, maka U1 tadi rumusnya sudah kita tulis tadi, dimasukkan nilainya menjadi seperti ini, 1/4 misalkan. U2 ini 3/4 ya. U3 min setengah, U4 7/6. Nah, maka ini lebih kecil 0, ignore, lebih besar 1, ignore, lupakan. Yang ini entering dengan U min 1/4, ini exiting, U max 3/4 ya. Lalu bagaimana? Nah, kita dapatkan U minnya 1/4, U maxnya 3/4. Kemudian PN P0 tadi itu kita hitung 15 min 5 20, 9 min 3 6, 20,6. Kemudian jika U min lebih kecil U max, ada segmen garis ya. Berdasarkan rumus tadi dengan mengganti nilai U, dengan mengganti nilai U-nya gitu tadi, dengan U min atau U max. Ini U min, yang di sini U max ya. Maka ini 0 maksudnya ini, bukan min 0. Jadi kita akan dapat ruas garis yang baru yaitu 0,4 setengah ke 10,7 setengah. Jadi ini titik potongnya di sini 0, ini 0,00, 0,4 setengah di sini, y-nya 4 setengah, yang di sini x-nya 10, y-nya 7 setengah. Itu. Nah, kemudian untuk contoh yang lain dari Liang-Bansky line clipping, jika P0-nya min 8,2, PN-nya 2,14. Ini setelah dihitung U1, 2, U3, U4, hasilnya seperti ini. Ini enteringnya U min-nya 4/5, ini 9/5, ignore itu, lupakan. Min ini lebih kecil 0, oke, buang. Yang ini
exiting yaitu 2/3. Umax 2/3 didapat, uminnya 45, Umax 2/3. Nah, lalu kenyataannya di sini bahwa umin lebih besar Umax, maka tidak ada line segmen yang digambar ini karena memang sepenuhnya di luar ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini NLN line clipping ya, nickel line clipping ya. Ini mengurangi perhitungan perpotongan dengan menambah uji region sebelum perhitungan dilakukan ya. Hanya dapat dilakukan untuk 2D clipping ya. Kalau yang 2 algoritma sebelumnya bisa untuk clipping 3 dimensi nanti. Dan lebih sedikit operasi perbandingan dan pembagiannya. Seperti itu ya. NLN jadi garis dengan endpoint P1 dengan P2 seperti biasa menentukan posisi P1 di antara 9 kemungkinan posisi relatif terhadap window clipping ya. Dari 9 kemungkinan posisi hanya 3 yang perlu dipertimbangkan. Jadi posisi lain bisa ditransformasikan ketika posisi tersebut ya. Jadi melihatnya seperti ini. Ini posisi region di dalam window, ini sisi window. Sisi window itu bisa sisi kiri ini, dan sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah. Nah, ini dianggap region, satu region. Kemudian ini corner region, sisi pojok-pojok ini. Kalau total kan 9, jadi dikelompokkan jadi 3. Kemudian garis dengan endpoint P1 P2 menentukan posisi P2 relatif terhadap P1. Jadi membuat region baru tergantung pada lokasi P1-nya. Jadi menentukan melihat P2-nya dari P1. Batas region baru dimulai dari posisi P1 dan melewati sudut window. Jadi kemungkinannya seperti ini. Misalkan P1 di dalam, maka P2-nya berada di luar, maka bisa kemungkinannya P2 bisa di kirinya, di topnya, di right kanannya, atau di bottomnya, di bawahnya. Ini, lalu perpotongan dihitung situ ya. Bergantung posisi P2, bisa di L left, T top, right, dan bottom ya. Kemudian jika P1 berada di sebelah kiri window di sini ya, maka ada kemungkinan ya, ini region-regionnya kita buat ini region LT ya, left top gitu ya, LT, kemudian left LR gitu ya. Ya, kemudian LB gitu, bottom. Ya. Di area, jika P2 di area L ini, jadi L ini, area ini, L ini di dalam sini, ini L ini L. Klip garis dari batas kiri, itu batas kiri sini, simpan garis batas kiri hingga P2. Nah, kalau di sini ya. Kalau di LT di sini, jika P2 berada di LT, nah, daerah LT sini, maka simpan garis dari batas kiri hingga ke batas atas. Nah, ini kalau ke sana berarti ini nanti kalau garisnya ini berkenaan dengan batas kiri dan batas atas. Nah, kalau di LR, ya, kalau di LR tentunya bisa berbatasan dengan batas kiri dan batas kanan. Misalkan P1 berada di kiri window, ada 4 region sudah tadi ya. Ini P2 tidak di antara 4 region. Semua garis diklip ya, dipotong. Ya kalau tidak, ya ini kalau yang diklip tadi yang ini, yang berada di daerah sini, kalau di luar itu, ya udah sana, misalkan sana ya tidak perlu itu dipotong semuanya ya. Jika P1 berada di sebelah kiri atas, misalkan seperti ini, ada 2 kemungkinan pembentukan region bergantung pada posisi P1 relatif terhadap titik sudut kiri atas dan seterusnya. Seperti ini ada LT, TR, TP dan seterusnya seperti ini. Misalkan P1 berada di sebelah kiri, P2 berada di region T misalkan. Nah,
atau yang ini ya. Jika P1 berada di sebelah kiri atas window, selainnya garis berada di luar window. Oke, reject. Jadi banyak kemungkinan seperti itu. Ini salah satu saja. Mengetahui P2 di region mana, membandingkan kemiringan garis dengan kemiringan batas klip ya. Region, misalkan P1 contohnya di kiri seperti ini, P2 berada di area LT, misalkan ini area LT ini. Maka salah satu ceknya nanti menggunakan slope-nya ini. Jadi kalau P1 P2 di sini, maka slope P1 ya, PTR, TR itu ini sudut top dan right ini, pojok kanan atas ya, pojok kanan atas TR. TL pojok ke atas kiri atas ya, kiri atas. Jadi slope-nya ini, kemiringannya ini P1 P2-nya di sini, maka slope-nya pasti di antara P1 PTR ini yang kanan dan P1 yang kiri, pojok kiri. Nah, situ. Maka dimasukkan rumusnya, slope itu adalah delta Y per delta X seperti ini. Kemudian untuk mengetahui P2 di region mana, ini keseluruhan garis di klip. Jika ini Y min Y1 kali X min X1 lebih kecil dari ini, selisih koordinat dan hasil perkalian disimpan untuk digunakan perhitungan titik potong. Ya, seperti itu NLN. Jadi kalau menghitung titik potongnya, ini dari persamaan parametriknya seperti ini. U delta X, ini Y delta Y. Dari bentuk parametrik itu menghitung titik potongnya, maka koordinat titik potong dengan batas kiri ya tentunya ini Y nya menjadi seperti ini. Menghitung titik potong, koordinat titik potong dengan batas atas ya. U nya seperti ini, X nya seperti ini, Y nya temennya Y yang YT ya. Sekarang setelah 3 algoritma line clipping, untuk poligon ini sebenarnya adalah, poligon itu adalah kumpulan garis-garis gitu, tapi tidak sekedar dikumpulkan, mesti ada areanya situ ya. Ini nanti intinya memodifikasi prosedur line clipping. Jadi poligon ini diklip menggunakan line clipping, muncul garis-garis yang bisa juga tidak terhubung gitu. Bisa juga seperti ini, maka nanti harus ada mencari close areanya seperti apa. Ini sebelum di clipping, ini setelah di clipping. Jadi menampilkan bounded area ini. Jadi item-item ini area tertutup situ, memerlukan algoritma untuk membuat satu lebih area tertutup ya. Outputnya berupa sequence vertex titik-titik dari poligon hasil yang mendefinisikan batas poligon yang diklip ya. Hasilnya nanti ini titik-titik yang akan ditampilkan. Salah satu algoritma adalah Sutherland Hodgman polygon clipping ini. Jadi seperti di line clipping Sutherland ya, ada proses pengecekan ini dari terhadap sisi-sisi window ya, batas kiri window, kemudian dilanjutkan ke kanan, bawah, atas, urutannya seperti itu untuk setiap step. Jadi output vertex dibuat dan digunakan untuk step selanjutnya. Jadi pertama originalnya seperti itu, dicek dengan batas kiri, lalu batas kanan. Nah, batas kiri hasilnya dimasukkan ke batas kanan, jadi batas kanan, kemudian bawah seperti ini hasilnya, lalu terakhir batas atas seperti itu. Nah, kemudian Sutherland Hodgman polygon clipping itu memproses vertex di sekitar parameter poligon. Jadi untuk 4 pengujian ya, kiri, kanan, bawah, atas, itu sebagai contoh, vertex pertama ini berada di luar batas ini P1 misalkan, batas window, kemudian vertex kedua di dalam, maka titik potong dan vertex kedua dimasukkan ke output vertex. Jadi V1 sini di luar, V2 di dalam, maka dicari titik potong V1 aksen. Maka V1 aksen ini dimasukkan di dalam sequence vertex-nya, vertex list-nya. Nah, berikutnya
dari V1 untuk kasus V2 ini keduanya di dalam, maka hanya vertex kedua yang disimpan. Oke, karena dalam maka ini nanti selanjutnya itu. Ini tadi sudah disimpan ke output vertex list. Kemudian berikutnya dari dalam ke luar, maka jika vertex pertama di dalam dan vertex kedua ada di luar, maka hanya titik potong yang dimasukkan ke dalam. Ya, V1 aksen di titik potongnya dimasukkan di dalam vertex list. Berikutnya dari V1 ini sama dua-duanya di luar window, maka tidak ada yang ditambahkan sehingga didapat ini, itu, ini dan itu ya. Ini dianggap out jadi semuanya di luar, maka tidak ada yang disimpan. Seperti itu. Setelah semua vertex diproses untuk satu batas window, lakukan lagi untuk batas window yang lainnya, yaitu tadi kan kiri ya, dengan kanan, bawah, dan atas. Seperti itu. Kemudian untuk memproses poligon yang seperti ini, ada kemungkinan muncul garis ini seperti itu ya. Kasus-kasus seperti ini perlu diperhatikan. Oke, yang berikutnya adalah curve clipping ya. Ini contoh area yang berbentuk berbatasan dengan kurva, ini sepertinya lingkaran atau elips gitu ya. Jadi pertama tes overlap antara bounding rectangle objek gitu ya dengan clipping window. Bounding rectangle itu ya batas segi empatnya objek dengan clipping window ya. Jika misalkan sepenuhnya di dalam ya oke, simpan, akan ditampilkan. Jika sepenuhnya di luar, jika ada perpotongan, maka selanjutnya menggunakan koordinat kuadran atau oktan ya, tergantung dari kalau elips, kemarin kita bicara elips itu menggunakan kuadran ya. Kalau lingkaran bisa oktan, dibagi daerah per 8 gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini tentang text clipping, itu ada all or none clipping strategis ya. Mau diambil semua atau dibuang semua ya, atau tidak sama sekali. Ini contoh, misalkan string 1 kepotong maka tidak diambil ya. String 2 yang hasilnya seperti itu. Kalau yang ini before clipping seperti itu, after ini untuk karakter ya, berdasarkan ada string ataupun karakter clippingnya itu ya. Jadi maksudnya begini, kalau stringnya ini karakternya ya sudah tidak ditampilkan, ini str saja, nk ini tinggal string seperti itu ya. Atau karakternya ini ada s itu kepotong maka masih ada. Nah, untuk karakter komponen clipping strategis maka ini seperti line clipping karena karakter itu ada garis-garisnya. Jadi yang perpotongan dengan window ini tidak ditampilkan. Jadi seperti itu untuk text clipping. Baik, saya kira cukup. Nanti selanjutnya diperlukan demo untuk menunjukkan program untuk menunjukkan bagaimana clipping garis dan clipping polygon itu dapat dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.